Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, izinkan pagi ini saya untuk meneruskan kajian kitab Taysirul Khalaq yang terakhir kita kemarin sudah menyelesaikan bab huququl walidain, hak-hak kedua orang tua. Pagi ini kita akan membahas huququl qarabati. Ya. Jadi hak-hak kerabat atau saudara. Namun sebelum kita membaca, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai membaca ya. Huququl qarabati, ya, hak-hak kerabat atau saudara. Aqaribul insani, orang yang paling dekat dengan manusia atau kerabat manusia atau saudara manusia, ya. Hum, yaitu zawu rahimihi, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengannya, memiliki hubungan kasih sayang dengannya. Jadi rahim itu maknanya banyak, ya, ada kasih sayang, lalu kemudian ada juga bermakna kerabat, ya. Nah, orang yang paling dekat dengan kita atau saudara kita atau kerabat kita itu ya orang yang punya hubungan persaudaraan, ya. Nah, mengenai hubungan persaudaraan ini di dalam syarah kitab Taysirul Khalaq ini, ya, Nubdhah Masabihil Anwar ini, ya,
ini diberi penjelasan ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai apa yang disebut dengan saudara itu, ya. Apa yang disebut dengan kerabat itu. Ya. Ini saya bacakan ini ya, jadi wahtilaful ulama'i fi haddir rahimi allati yajibu wasalaha ila thalathati aqwalin. Ya. Jadi ada perbedaan ulama mengenai apa yang disebut sebagai rahim itu atau kerabat atau saudara itu. Ya. Nah perbedaannya itu ada 3 sampai 3 pendapat ya. Ya. Al-qaul awal, ya. Pendapat yang pertama, anna haddar rahimi huwa rahimul mahrami. Jadi yang disebut saudara itu adalah saudara atau kerabat yang haram dinikah. Ya. Jadi ini pendapat pertama. Jadi kalau kita menyebut saudara, itu saudara yang dimaksud itu ya saudara yang haram dinikah. Ya. Atau kita menyebutnya malah bukan mahram tapi muhrim ya. Muhrim ya. Bahasa kita sering kali menyebutnya sebagai muhrim. Ya, ini mahram. Mahram itu orang-orang yang haram dinikah. Ya, orang yang punya hubungan darah itu. Ya. Jadi ya mulai bapak, ibu, ya, adik kandung, ya, lalu kemudian paman, bibi, ya, itu mahram itu tidak boleh dinikah itu ya. Nah, mulai kalau sepupu itu saudara itu boleh, sudah boleh dinikah itu ya. Nah ini batasan yang paling ketat ya dalam pengertian saudara itu ya itu ya. Yang haram dinikahi itu ya. Lalu kemudian yang pendapat kedua, wal qaul tsani annahum arrahimu min dzawil mirasi ya. Jadi yang namanya saudara itu tidak hanya yang haram dinikah tapi juga meliputi juga orang yang berhak mendapatkan warisan, agak lebih luas ya, lebih luas. Ya. Sebab ada orang yang berhak mendapat warisan tapi masih bisa dinikahi misalnya ya. Nah ini lebih luas ya. Lalu wal qaul tsalits, pendapat yang ketiga itu annahum al-aqrab ya, minan nasabi sawa'un kana yarithuna amla ya. Jadi yang pendapat ketiga itu adalah kaum kerabat yang mempunyai hubungan nasab, ya, baik itu mereka memiliki hak waris ataupun tidak. Artinya yang sudah lebih jauh lagi, ya. Jadi meskipun sudah tidak berhak mewarisi, tapi kok masih ada hubungan nasab itu masih saudara itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, yang disebut dengan ar-rahim atau kerabat atau saudara itu adalah sekali lagi para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud saudara itu adalah saudara yang haram untuk dinikah ya. Lalu kemudian yang kedua itu saudara yang memiliki hak waris, dan yang ketiga saudara yang memiliki hubungan nasab, ya, punya hubungan keturunan, tetapi tidak baik itu yang berhak punya waris maupun yang tidak
berhak punya waris, jadi lebih luas. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan lalu ya, was-sahih min aqwal ahlul ilmi huwa al-qaulus tsalits, ya. Tetapi yang katakanlah dianggap sebagai pandangan yang paling mendekati kebenaran itu ya pandangan yang ketiga tadi ya. Jadi yang disebut dengan saudara itu tidak kok hanya yang haram dinikah, tapi juga termasuk yang memiliki hubungan nasab, baik yang punya hak waris maupun tidak punya hak waris. Berarti lebih luas lagi ya. Sepupu itu bukan hubungan nasab, kan sama-sama punya satu mbah ya, bahkan sampai kemudian buyutnya ya masih saudara, masih punya hubungan keturunan ya, punya hubungan nasab ya. Nah itu yang lebih banyak dipakai pandangan terkait dengan definisi tentang saudara itu. Nah itu penjelasan mengenai apa yang disebut dengan saudara itu. Jadi ya bahkan malahan ada yang perluas saudara itu ya saudara sesama muslim juga saudara itu kan ya. Ya misalnya ya itu ya. Tapi itu sudah perluasan. Tapi sekali lagi dalam pengertian ini ya adalah saudara yang memiliki hubungan nasab ya, maupun baik itu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan maupun yang tidak. Ya. Lalu yang berikutnya ya, waqad amarallahu biwaslir rahimi. Dan sungguh Allah telah memerintahkan biwaslir rahimi untuk menyambung persaudaraan tadi itu. Ya. Untuk bersilaturahim tadi itu. Ya. Nah, rahim tadi itu siapa? Ya tadi itu definisinya. Ya, definisinya adalah meliputi semua kerabat, saudara yang memiliki hubungan nasab atau keturunan, baik itu yang memiliki hak waris maupun yang tidak memiliki hak waris, ya, masuk di dalamnya. Wanaha angkot iha, ya. Dan Allah melarang untuk memutuskannya. Ya. Lalu ini pengarang kitab ini mengutip sabda Nabi Muhammad SAW ya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu. Oh ini rupanya hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu adalah merupakan firman Allah yang bukan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang substansi maupun redaksinya secara verbatim itu dari Allah. Tapi kalau firman Allah yang kemudian redaksinya itu disampaikan oleh Nabi ya, dan itu di luar Al-Quran, itu yang disebut dengan hadis qudsi itu. Nah ini hadis qudsi ini ya. Rasulullah bersabda ya, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu, Allah berfirman, bersabda, Ta'ala maha tinggi Allah, Anar Rahman, ya. Aku ini zat yang maha rahman, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah ya. Ya. Seperti apa yang tersebut dalam basmalah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang maha rahman dan maha rahim. Ya. Jadi maha pemurah. Saya kira sudah kita sering bicarakan ya. Kalau Ar-Rahman itu maha murahnya Allah yang sedemikian rupa murahnya sehingga meliputi segala hal. Ya. Yakni ya kasih sayang Allah di dunia ini.
Semuanya kan dikasih Allah, diberi kemurahan oleh Allah. Ya. Jadi yang diberi kemurahan, yang dikasih Allah itu tidak pilih kasih ya. Semua dikasih, semua dimurahi. Ya. Tidak hanya orang yang mukmin saja, yang kafir juga diberi kasih sayang Allah. Nah itu kasih sayang Allah di dunia ini yang merupakan manifestasi dari sifat rahmannya Allah itu. Ya. Ya, sing ke masjid ya iso ambekan, sing tak ning masjid ya tetap ambekan itu. Itu rahmannya Allah itu, ya. Yang ke masjid ya bisa bernafas, yang tidak ke masjid sekalipun bisa bernafas. Bahkan yang tidak mukmin saja bisa bernafas, ya. Yang muslim, yang mukmin ya diberi makan, ya. Yang tidak pun juga diberi makan, ya. Yang mukmin diberi minum, yang tidak pun juga diberi minum. Itu sekali lagi manifestasi dari rahmannya Allah, maha murahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah itu. Nah beda dengan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah nanti di akhirat. Sehingga yang dikasihi Allah itu yang mukmin saja. Sehingga yang diberi balasan baik itu ya hanya yang mukmin saja, ya. Yakni dengan balasan surga itu. Nah yang tidak, ya bahkan diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang amat pedih, ya. Jadi sekali lagi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang maha luas, ya, yang manifestasinya yang Allah berikan di dunia ini. Siapa saja diberi kasih sayang Allah itu, ya. Wahadhihi rahimu, dan kerabat ini, ya, Ar-Rahim itu, ya, ishtaqaqtu laha isman, aku ambil nama Ar-Rahim itu min ismi, dari namaku, ya. Jadi makanya Allah tadi menegaskan Anar-Rahman, aku ini maha pengasih. Sehingga yang namanya Rahim, ya, itu memang diambil dari nama Allah itu, ya. Ya. Dari nama Allah, ya. Faman wasalaha, dan barang siapa yang menyambung kerabat, menyambung saudara itu, ya, menyambung tali persaudaraan begitu, ya kalau bahasa kita, ya, wasoltuhu, ya, maka aku akan menyambung dengannya, ya. Wa man qata'aha batattuhu, ya. Dan barang siapa yang memutus hubungan persaudaraan, ya, atau tali silaturahim tadi itu, sebenarnya kalau sudah tali itu ya tidak perlu silaturahim, ya tali rahim, ya. Nah, kita ini kan tali silaturahim, ya. Tali persaudaraan atau silaturahim, ya, itu maka ya Allah akan memutus hubungan dengannya. Ya, Masya Allah, ini perintah Allah lewat hadis qudsi, ya, yang menegaskan tentang bagaimana yang namanya Ar-Rahim itu diambil namanya dari nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah kemudian saya menegaskan, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung dengannya, dan barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan memutus dengannya. Ya. Ya, makanya silaturahim ini merupakan satu hal yang sangat penting, ya. Menjaga persaudaraan ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Diajarkan dalam Islam, ya, dan banyak sekali memang, ya, hadis-hadis yang lain yang berbicara mengenai silaturahim itu, ya, tentang keutamaannya dan tentang bahayanya, ya. Masya Allah, ya. Misalnya hadis yang
dengar itu ya misalnya barang siapa yang menyambung persaudaraan lalu kemudian dipanjangkan umurnya lalu diperbanyak rezekinya ya itu merupakan keutamaan dari menyambung silaturahim itu atau menyambung persaudaraan itu, menyambung kekerabatan itu. Ya. Tapi sebaliknya, masya Allah, orang yang memutus silaturahim itu tidak akan masuk surga. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu. Ya. Jadi makanya harus hati-hati sekali terkait dengan saudara itu. Ya. Allah telah memerintahkan menyambungnya ya, dan melarang untuk memutuskannya. Ya. Dan yang menarik dalam salah satu hadis Nabi itu yang namanya silaturahim itu bukan kok sekedar menyambung atau bersilaturahim dalam keadaan baik itu enggak. Ya. Orang baik lalu kita berbuat baik itu tidak semata-mata itu. Ya. Nabi itu pernah menyatakan laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza qata'at rahimuhu wasalah. Ya, yang namanya orang yang bersungguh-sungguh disebut sebagai bersilaturahim itu, orang yang suka menyambung hubungan persaudaraan itu adalah tidak semata-mata bil mukafi. Bil mukafi itu ya artinya saudara kita bersilaturahim ke kita bersilaturahim kepadanya ya. Saudara kita baik dengan kita lalu baik dengannya. Oh kalau itu sih bahasa orang Semarang ya biro akeh ya toh. Biro aja banyak ya atau johar banyak itu kalau seperti itu. Saudara kita baik itu kan sudah seharusnya kan ya itu ya. Lah Nabi mengatakan walakinnal wasil, tetapi yang disebut sebagai orang bersilaturahim itu ya ketika ada saudaranya memutus tali persaudaraan, idza qata'at rahimuhu wasalah. Dia tetap menyambungnya. Wah, nah itu yang sulit itu kan ya. Ada saudara kita yang tidak mau datang ke rumah kita datangi. Ada saudara kita yang tidak baik dengan kita baiki. Ada saudara kita yang tidak pernah memberi kita beri. Nah itu baru namanya betul-betul orang yang bersilaturahim. Ya. Tapi misalnya dalam kondisi baik-baik ya sudah bagus juga ya, cara berkunjung kita berkunjung itu malah bagus juga. Ya. Ya. Nah ini baru pengantar nampaknya ini ya, jadi baru menjelaskan mengenai apa itu yang disebut dengan saudara, ya, lalu perintah Allah untuk menyambung persaudaraan dan melarang memutus persaudaraan. Ya. Nah nanti akan kita lanjutkan berikutnya dengan bentuk-bentuk real atau konkret dari hubungan persaudaraan itu sebaiknya bagaimana? Ya, apa hak-hak saudara kita yang harus kita penuhi? Ya, itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk kali ini cukup sekian dan mari kita akhiri dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.